Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Itu sebenarnya sisa-sisa keluarga Feng Lei. Jika bukan karena ayahmu yang mati-matian melindungimu, kamu mungkin terlihat berbeda sekarang. Bing Tian juga menatap dengan rakus pada gadis berbaju warna-warni bernama Feng Yi. Hari ini adalah hari kematianmu. Feng Yi berkata dengan jelas, tetapi siapapun bisa melihat kegilaan di matanya. Aku akhirnya akan membunuh musuh. Ayah, aku akan melaporkan rasa malumu. Feng Yi meraung di dalam hatinya. Rombongan yang bertugas melindungi wanita muda itu melihat bahwa wanita muda itu terganggu secara emosional dan buru-buru mencoba menghentikan wanita muda itu, tetapi menemukan sosok gelap menyerang Feng Yi. Aku tidak bisa hidup, tapi tidak ada dari kalian yang ingin hidup. Hahaha. Bing Tian dengan cepat mendekati Feng Yi. Melihat langit es yang bergegas ke arahnya, tubuhnya berkembang pesat, dan tubuhnya memancarkan udara hitam pekat. Jelas dia ingin mati bersama Feng Yi. Meskipun gadis dalam gaun warna-warni itu sedikit bersemangat, dia masih tidak kehilangan akal sehatnya. Melihat Bing Tian bersiul ke arahnya, tubuhnya diselimuti energi hitam dan dia tidak bisa menahan kerutan sedikit, menggigit bibirnya dengan ringan. Bahkan di Bing Tian, yang terluka parah sekarang, gadis dengan rok warna-warni merasakan aura menakutkan dari energi hitam. Kaki Feng Yi tiba-tiba bergerak, dan sosoknya dengan cepat menyapu ke langit. Pada saat yang sama, telapak tangannya menyebar, dan di telapak tangannya, jejak kekuatan ruang perak melintas. Blokade luar angkasa. Gadis berbaju warna-warni baru saja mengeluarkan teriakan lembut, dan ruang di sekitar Bing Tian tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat. Segera, ruang tak terlihat itu tampaknya telah menjadi substansi, berubah menjadi penjara luar angkasa, membungkus Bing Tian. Menyatukan penjara luar angkasa yang nyata sulit bahkan untuk Dou di bintang 4 biasa. Tetapi Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, mampu menggunakan kekuatan tirani atribut angin dan guntur untuk menampilkannya. Tentu saja, hal terpenting dalam hal ini adalah bahwa atribut angin dan guntur awalnya memiliki sedikit kekuatan luar angkasa, dan menggunakan ini sebagai media, dia mampu memobilisasi kekuatan luar angkasa yang bebas antara langit dan bumi. Selain itu, pertempuran antara Bing Tian dan naga yang haus darah tampaknya meremehkan, tetapi juga terluka parah. Meskipun dia melahap semua orang Solomon dengan cara yang sama untuk melengkapi dirinya sendiri, dia masih meremehkan naga yang haus darah. Meskipun dia mengalahkan naga itu. Pada akhirnya, sebenarnya pukulan terakhir naga ajaib itu tiba-tiba dan melukai Bing Tian. Bing Tian, yang terluka parah, melihat Feng Yi, seorang gadis dengan rok warna-warni, dan beberapa pengikutnya, 4 kaisar pertempuran bintang 3. Dia tahu bahwa kali ini akan rusak di sini, tetapi dia tidak berdamai, dan dia harus menyeret mereka untuk mengubur mereka ketika dia meninggal. Jadi ada pemandangan ini. Penjara luar angkasa baru saja terbentuk. Tubuh Bing Tian itu tiba-tiba membengkak ke tingkat yang menakutkan, dan segera, ledakan mengejutkan muncul. Bang! Gelombang udara energi hitam yang menakutkan, seperti ombak di laut, tersapu ke segala arah dengan gila. Di sisi lain, Xiao Yan baru saja melihat penghancuran diri Bing Tian, dan kekuatan jiwanya dimuntahkan. Dia berjalan menuju tubuh naga iblis, menutupi seluruh tubuh dalam sekejap mata, seolah-olah menghilang dan tidak ada di tempat pertama. Perhatikan semua ini. Untungnya, aku berhasil menangkapnya. Jika tidak, penghancuran diri yang mengerikan ini akan melepaskan kulitnya bahkan jika itu tidak mati. Gadis dengan rok warna-warni itu juga berkata kepada beberapa pengikut.
Setelah bertahan beberapa saat, penjara luar angkasa langsung terbuka. Akibatnya, pegunungan di gua yang awalnya ditempati oleh naga yang haus darah bergetar hebat seolah-olah telah terguncang. Retakan besar menyebar seperti jaring laba-laba, dan binatang buas yang diperbudak oleh naga haus darah di seluruh pegunungan menjadi panik saat ini. Penghancuran diri, kekuatan itu sangat menakutkan. Menghadapi badai energi yang begitu mengerikan, Feng Yi, gadis dengan rok warna-warni, hanya bisa menghindari tepi untuk sementara waktu, dan tubuh mereka berkedip, muncul langsung di atas langit yang jauh, menatap dengan sungguh-sungguh pada energi yang mengamuk di bawah. Oleh Bing Tian, hampir pegunungan ini akan berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan di luar pegunungan, Do Qi merah meraung seperti awan api, dan di atas awan api, sosok ramping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak menghina. Dia mengabaikan banyak orang yang pergi ke aula utama, hanya menatap, dan melemparkan ke arah tempat di mana naga haus darah itu berada. Rupanya, putra Wu Cheng yang sombong ini juga merasakan badai energi yang mengerikan ini. Wajahnya berubah saat ini. Dua orang tua Bing Tian dan Bingu benar-benar meledakkan diri mereka sendiri. Untuk dapat memaksanya ke tahap ini, karakter itu benar-benar mengerikan. Wu Huan tiba-tiba merasa sedikit pahit di mulutnya. Kedua orang tua Bing Tian dan Bingu Hi sendiri tahu kekuatannya, dan dia bisa dianggap sebagai kebanggaan surga sejati jika dia bisa memaksa mereka semua. Wu Huan juga sangat jelas, dan dia bukan orang yang ragu-ragu, dan cahaya ganas melintas di matanya saat ini, mengingat bahwa yang disebut Xiao yang juga pergi ke arah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata pada dirinya sendiri, Xiao Yan ini memang sangat aneh, bahkan jika kamu seorang alkemis kekaisaran, tetapi jika kamu membunuh Bingu dan Bing Tian, itu tidak berarti bahwa kamu akan merasa lebih baik. Solomon tidak akan pernah duduk dan melihat seorang penatua terbunuh. Kemudian, hehe. Dengan senyum muram, Wu Huan menoleh dengan tegas, melambaikan tangannya, dan pergi ke aula utama, mempercepat lagi. Di suatu tempat di pegunungan. Di antara tiga pelayan gadis dalam rok warna-warni, seorang lelaki tua berbaju putih juga dikejutkan oleh tindakan gila Bing Tian, dan segera buru-buru membawa Feng Yi, bolak-balik melalui hutan seperti kilat, dan akhirnya tubuhnya melintas, mendarat di atas puncak gunung, menatap badai energi yang mengamuk di pegunungan Wewem Tlovel, mau tidak mau mengambil napas. Orang tua ini benar-benar gila. Feng Yi juga takut dengan energi penghancur di bawah, membuat wajahnya yang cantik sedikit pucat. Tidak semua orang bisa melihat penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik Doudi. Untuk dapat memaksa pembangkit tenaga listrik Doudi ke titik penghancuran diri, naga haus darah ini memang layak, dan itu benar-benar menakutkan. Pria tua berpakaian putih itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke jalan di atas. Langit yang jauh sosok kabur yang telah jatuh, berkata dengan beberapa desahan. Tapi itu aneh. Tubuh naga iblis itu jelas masih ada di sini sekarang. Kenapa aku tidak menemukannya? Seharusnya menghilang karena penghancuran dirinya sendiri. Sayang sekali, tapi lupakan saja, mari kita fokus pada penciptaan dulu. Ayo pergi, Nona, penghancuran dirinya bahkan tidak akan meninggalkan jiwanya, kita harus pergi ke aula utama. Kata lelaki tua berbaju putih itu setelah merasakannya. Pergi. Gadis dengan rok warna-warni itu juga pergi dengan cepat. Apakah dia baik-baik saja? Xiao yang juga menyapu langit, tetapi penglihatannya jauh lebih sedikit daripada tuannya, jadi tentu saja dia tidak bisa melihat Feng Yi. Blokade ruang tangan itu secara langsung membunuh pikiran Bing Tian untuk menariknya sampai mati. Raja Naga Emas tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, tapi dia membunuh Bing Tian. Aku khawatir itu adalah hubungan yang sangat buruk. Dengan Sulaiman,
Dan dengan perilaku Sulaiman, dia pasti akan mengirim orang-orang kuat untuk mengepung dan membunuhnya. Badai energi yang mengamuk di pegunungan berlangsung selama sekitar 10 menit sebelum perlahan-lahan melemah. Selama waktu ini, Xiao Yan dan Yueru juga mundur. Tingkat penghancuran diri ini, cakupan dampaknya terlalu besar, dan ukuran tubuhnya terlalu besar itu masih tetap di langit, dan matanya secara bertahap tertutup. Untungnya, kekuatan jiwanya cukup kuat, dan mereka berdua belum pernah ditemukan oleh gadis berbaju warna-warni sebelumnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.